Oke, sebelumnya terima kasih untuk anggota kelompok 6 telah menyempatkan waktunya pada hari dan waktu siang ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sahrul Ramadhani. Nama saya Alma Asofi. Nama saya Erna Dewi Lestari. Nama saya Nadia Fasya. Saya Anissa Karenisha. Saya Fajar Palahi. Untuk materi yang akan kami presentasikan kali ini adalah etika dan profesionalisme penggunaan komputer. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, etika dan profesionalisme penggunaan komputer. Di sini ada pengertian dan penggunaan teknologi informasi. Dan juga ada isinya yang kedua, ciri etika penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya yang ketiga ada etika penggunaan teknologi informasi. Kemudian yang keempat ada etika profesi di bidang teknologi informasi. Yang kelima ada isu-isu penyalahgunaan komputer. Pertama, pengertian penggunaan etika teknologi informasi, yaitu seperangkat asal atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Etika komputer berasal dari dua suku kata, yaitu etika dalam bahasa Yunani yang artinya ethos, yaitu adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik dalam individu, kelompok maupun masyarakat dan komputer. Yang selanjutnya ada ciri-ciri etika penggunaan teknologi informasi. Yang pertama yaitu absolut atau mutlak. Nah, etika ini itu berlaku untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Yang kedua, berkaitan dengan perbuatan dan perilaku manusia. Etika berkaitan erat dengan perbuatan dan perilaku manusia yang berbentuk secara alami. Perbuatan atau perilaku yang buruk akan dianggap sebagai etika yang buruk. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, yaitu berlaku tanpa disaksikan. Meskipun tidak disaksikan oleh orang lain, etika akan tetap berlaku karena berhubungan dengan prinsip dasar hidup, manusia, dan hati nurani. Yang keempat, ada cara pandang batiniah, yaitu yang berkaitan dengan baik buruknya suatu tindakan atau perilaku manusia. Selanjutnya, ada etika penggunaan teknologi informasi. Yang pertama ada menggunakan TIK untuk hal yang bermanfaat. Yang kedua, tidak membajak, menyalin, atau mengandalkan tanpa seizin pemilik hak paten. Yang ketiga, tidak menggunakan perangkat lunak untuk suatu kejahatan. Yang keempat, tidak memasukkan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi, kekerasan, dan merugikan orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual atau haki. Dan yang terakhir, yang keenam, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. Sebenarnya masih banyak, cuman ini yang kita rangkum ada 6 yang sering terjadi di masyarakat. Selanjutnya di sini ada etika profesi di bidang IT, etika profesi pada bidang TIK bisa dipelajari dari permasalahan jual beli online. Contohnya e-commerce. Selanjutnya perkembangan pemakaian internet yang sangat pesat juga menghasilkan sebuah model perdagangan elektronik yang disebut elektronik e-commerce. E-commerce secara umum adalah sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. E-commerce merupakan warna baru dalam dunia perdagangan, di mana kegiatan tersebut dilakukan secara elektronik dan online. Apabila kode etik pada bidang teknologi informasi ternyata tidak dijunjung tinggi dengan rasa tanggung jawab penuh, maka dapat menyebabkan berbagai pelanggaran moral. Contohnya yaitu penipuan atau disebut dengan cybercrime, sehingga
dapat mengurangi tingkat kepercayaan pengguna layanan. Nah, apabila kode etik pada bidang teknologi informasi ternyata tidak dijunjung tinggi dengan rasa tanggung jawab penuh, maka dapat menyebabkan berbagai pelanggaran moral. Contohnya yaitu penipuan atau disebut dengan cybercrime, sehingga dapat mengurangi tingkat kepercayaan penggunaan layanan. Selanjutnya, pemilik bisnis memenuhi etika profesi seperti memberi informasi benar tentang jasa atau barang yang ditawarkan. Yang kedua, memberi layanan transaksi jual beli. Yang ketiga, bertanggung jawab serta memastikan pelayanan sesuai dengan masyarakat. Lalu ada isu-isu penyalahgunaan komputer. Yang pertama, kejahatan komputer. Selain memberikan dampak positif, komputer juga mengundang tangan-tangan kriminal untuk beraksi. Hal ini memunculkan fenomena khas yang disebut komputer crime atau kejahatan di dunia komputer. Kejahatan komputer merupakan kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Ini adalah tampilan beberapa kejahatan di dunia komputer diantaranya. Bisa dilihat ya. Nah, selanjutnya teman-teman saya akan menyebutkan beberapa kejahatan yang sering atau banyak terjadi di sekitar lingkungan kita. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa kejahatan yang sering terjadi di sekitar kita, yaitu cracking, kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis begitu mereka mendapatkan akses. Denial of service attack adalah serangan tujuan ini adalah untuk memacetkan sistem dengan mengganggu akses dari pengguna jasa internet yang sah. Taktik yang digunakan adalah dengan mengirim atau membanjiri situs web dengan data sampah yang tidak perlu bagi orang yang dituju. Pemilik situs web menderita kerugian karena untuk mengendalikan atau mengontrol kembali situs web tersebut dapat memakan waktu tidak sedikit yang menguras tenaga dan energi. Dan saya akan menjelaskan tentang cyber ethics. Cyber ethics itu kan semakin berkembangnya zaman sekarang nih ya. Perkembangan teknologi juga semakin maju. Salah satu contohnya perkembangan di bidang IT yang mana internet telah menyebar sangat luas dan selalu digunakan orang-orang dalam kehidupan sehari-hari. Seperti penggunaan media sosial, di dalam banyak orang menggunakannya untuk mencari informasi terkini, menjalin hubungan secara online, berinteraksi secara online, berbisnis, dan lain-lain. Semakin banyaknya pengguna media sosial, sekarang ini permasalahan yang terjadi di media sosial juga semakin banyak. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman orang-orang dalam cyber ethics. Cukup sekian dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan, mohon maaf dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Fajar dan teman-teman untuk kelompok 6. Oke, sekian.